Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Darmawan dengan NIM 230102038 dan teman saya Angga Fajri Padilla dengan NIM 230102022 dan saya Fahri Patria Nugraha dengan NIM 230102041. dan di sini kami akan menjelaskan mengenai graph adjacency matrix. Graph adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graph terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Pada graph directed, jenis ini simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk dan hanya bisa melakukan traversing dari simpul ke simpul hanya satu kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Dan ada adjacency metrik. Metrik ketetanggaan adalah cara mempresentasikan grafik sebagai metrik boolean sama dengan 0 dan 1. Grafik berhingga dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks persegi di komputer, di mana nilai boolean metrik menunjukkan apakah ada lintasan langsung antara dua titik sudut. Lalu, fungsi tampil list. Fungsi tampil list adalah fungsi yang berguna untuk mencetak atau menampilkan vertex atau node yang diinputkan menjadi bentuk metrik. Dan selanjutnya input dan validasi. Potongan kode di samping adalah program yang meminta input dari pengguna seperti jumlah vertex, jumlah edge, serta pasangan source dan destination untuk setiap edge. Terdapat validasi yang dilakukan untuk memastikan input yang dimasukkan sesuai dengan aturan. Misalnya, jumlah vertex minimal 4 dan jumlah edges tidak lebih besar dari jumlah vertex. Dan selanjutnya dibacakan oleh Fajri. Lalu di sini ada traversal BPS atau word first search, merupakan algoritma pencarian yang digunakan untuk mengunjungi semua simpul dari simpul awal secara berurutan. Pencarian dimulai dari simpul awal dan mengunjungi semua tetangga yang belum dikunjungi. Kemudian melanjutkan ke tetangga dari tetangga tersebut. Lalu ada hapus edge. Hapus edge merupakan operasi untuk menghilangkan koneksi atau edge yang menghubungkan dua simpul dalam graf. Lalu ada hapus vertex, merupakan operasi untuk menghilangkan simpul atau vertex beserta seluruh koneksi atau edges yang terhubung dengan simpul tersebut dari graf. Dan berikut contoh hasil codingannya. Di baris ketujuh adalah yaitu fungsi menampilkan list metrik menggunakan perulangan nested for. Nested for yaitu jangkauan besaran. Lalu ada di baris ke-19 yaitu inisialisasi. Baris ke-21 yaitu user akan dikembalikan di sini jika jumlah edge lebih dari jumlah vertex. Baris ke-25 adalah inisialisasi untuk metrik, dan baris ke-26 yaitu variabel yang menandai semua isi graf adalah false dan belum dilakukan transversal. Lalu baris ke-28 yaitu cek jika vertex lebih kecil dari 4 maka akan diulang di label home. Lalu selanjutnya di baris ke-35 syarat jalannya kode adalah jumlah edge lebih besar dari jumlah vertex. Baris ke-39 perulangan untuk mengisi list metrik. Lalu baris ke-40 yaitu inisialisasi untuk variabel search dan destination. Lalu baris ke-44 yaitu inputan tadi masuk ke dalam graf yang di set nilainya yaitu. Lalu baris ke-49 perulangan untuk menampilkan list metrik. Dan yang terakhir ada baris ke-57 yaitu prompt untuk user mengisi nilai mulai dari BPS. Selanjutnya ada traversal BPS pada baris 64 yaitu membuat queue dengan tipe data integer untuk menampung node dari BFS nanti. Pada baris 65 menandai node awal menjadi true dan pada baris 66 memasukkan node awalnya. Selanjutnya pada baris 69 yaitu mengambil node paling depan lalu menghapus node paling depan
dan menampilkan node yang ditampung oleh variabel v tersebut. Selanjutnya juga ada mengunjungi semua tetangga, yaitu caranya dengan menandai tetangga menjadi true ketika sudah dikunjungi dan memasukkan node tetangga ke dalam antrian. Hapus add-g yaitu ada di baris 85 in sumber tujuan vertex, yaitu inisialisasi untuk fungsi hapus add-g dan vertex. Pada baris 87 input sumber untuk menghapus add-g dan selanjutnya input tujuan yang terhubung ke sumber yang terkait. Selanjutnya ada cek inputan sumber dan tujuan telah memiliki nilai dan tidak lebih besar dari jumlah vertis. Pada 93 baris 93 pengubahan nilai yang awalnya 1 karena dihapus menjadi 0. Yang selanjutnya memanggil fungsi tampil list dan mengambil parameter vektor dari adjacency matrik. Ya, sekian dan akan dilanjutkan oleh Fahri. Selanjutnya ada hapus vertex dalam baris ke 108 di mana inputan untuk menghapus vertex yang ditampung dalam variabel vertex. Lalu di baris ke 109 cek variabel vertex memiliki nilai dan tidak lebih besar dari jumlah vertex. Lalu di baris ke 11 ada fungsi erase. Ini berguna untuk menghapus apa yang ada di dalam kurung erase tersebut. Lalu untuk begin berfungsi untuk penempatan yang berada saat ini. Dan perlu diingat ini dimulai dari indeks ke 0. Lalu selanjutnya ada jumlah vertis, yaitu berfungsi untuk melakukan decrement pada jumlah vertis yang awal tadinya ordo 4x4 menjadi 3x4. Lalu yang terakhir ada tampil list, yaitu memanggil fungsi tampil list yang mengambil parameter vektor adjacency list untuk menampilkan pembaruan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut hasil outputnya. Selanjutnya di sini kita diperintah untuk memasukkan jumlah vertex. Saya akan memasukkan contohnya misalkan 5, lalu jumlah edges-nya itu 4. Lalu di sini kita juga diperintah untuk masukkan source dan destination. Saya akan masukkan maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ada masukkan nilai awal untuk transversal BPS atau bird first search. Di sini saya akan masukkan ke 0. Nah, lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk menghapus edges, yaitu masukkan sumber. Masukkan sumber adalah source yang bagian paling awal, yaitu 01, 2 dan 3. Saya akan di sini akan mencoba menghapus yang 1 dan 2. Kan sumbernya yaitu 1, lalu tujuannya yaitu yang destination yang bagian belakang, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini ada menghapus vertex. Saya akan mencoba menghapus vertex dari indeks ke 0 saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jadi terserah, kita tetap boleh dekarapangan.